Yang pertama, sistem syaraf terbagi dua, yaitu voluntary control dan involuntary control. Yang pertama, involuntary control bertanggung jawab atas gerak tubuh dalam kondisi sadar. Yang kedua, involuntary control yaitu bertanggung jawab atas koordinasi gerak tubuh dalam kondisi di bawah sadar, seperti jantung, organ pernapasan, dan pembuluh darah. Pada otak terdapat kelenjar yang sangat kecil yang disebut dengan hipotalamus. Selanjutnya, fungsi dari otak yaitu mengingat, menganalisis, mengkoordinasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada otak. Yang pertama, otak depan atau yang disebut dengan olfactory lobes. Otak depan ini berfungsi sebagai indera penglihatan pada itik. Yang kedua, optic lobe. Saya ulangi, olfactory lobes yaitu berfungsi sebagai indera penciuman pada itik. Yang kedua, optic lobes berfungsi sebagai indera penglihatan pada itik. Yang ketiga ada otak belakang. Sebagian dari otak belakang ini terdiri dari otak kecil dan medula oblongata. Otak kecil ini juga berfungsi sebagai koordinasi gerak tubuh pada saat itik terbang. Yang pertama ada trakea. Trakea memiliki fungsi sebagai jalur masuknya udara menuju paru-paru. Selain itu, trakea juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara laring dan bronkus. Kemudian, udara yang masuk melalui hidung dan mulut akan melewati trakea menuju ke paru-paru. Yang kemudian ada paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai pengganti sirkulasi atau pergantian oksigen atau karbon dioksida. Yang kemudian ada jantung. Jantung memiliki fungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian jantung itu memiliki 4 bagian. Yang pertama, serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri. Pertama ada capum oris. Capum oris ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh ternak unggas. Nah, selanjutnya di dalam capum oris ini terdapat kelenjar ludah yang berfungsi untuk menciptakan enzim-enzim yang membantu jalannya sistem pencernaan pada unggas. Nah, selanjutnya ada farinks. Farinks ini berfungsi sebagai tempat menyalurkan makanan dari capum oris menuju ke dalam tubuh unggas. Yuk, dilanjutkan dengan Jekyo. Selanjutnya yang ketiga esophagus. Esophagus yang juga disebut dengan kerongkongan. Esophagus berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paru, kemudian diteruskan menuju tembolok. Keempat, tembolok. Tembolok fungsinya untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama memakan makanan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya ada proventriculus. Proventriculus ini berada di antara esophagus dengan gizzard yang berfungsi sebagai pencernaan makanan secara enzimatis yang dapat mempermudah proses pencernaan. Selanjutnya ada gizzard. Di gizzard terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu dengan batu-batu kecil yang dimakan oleh itik. Selanjutnya ada usus. Usus berfungsi sebagai penyerapan air dan sedikit protein dan sisa nutrisi yang dimakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada sekum. Sekum berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Dan selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Oke, baik. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka adalah tempat keluarnya sisa-sisa zat makanan atau ampas yang dikeluarkan dari feses dan urin.
Yang pertama pankreas, yang kedua hati, yang ketiga empedu. Yang pertama pankreas. Pankreas di sini berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas dalam pencernaan fatty, lemak, protein oleh enzim yang dimilikinya. Yang kedua adalah hati. Hati berperan pada sekresi empedu, detoksifikasi pembentukan sel darah merah, penyerapan vitamin, dan yang terakhir adalah metabolisme. Dan yang ketiga adalah empedu. Empedu di sini berfungsi untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan pencernaan. Yang pertama itu ada yang namanya ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang menghasilkan sel telur dan ovum dan juga menghasilkan hormon-hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Kemudian ada namanya infundibulum. Infundibulum yang berfungsi untuk menangkap telur yang dilepaskan dari indung telur selama proses ovulasi. Kemudian ada namanya magnum. Magnum tempat di mana putih telur atau albumin dihasilkan dan disimpan sebelum dipindahkan ke saluran reproduksi lainnya untuk pembentukan telur. Kemudian ada namanya isthmus. Isthmus ini berguna untuk memperkuat dan melindungi telur yang telah dibuahi selama telur tersebut dikeluarkan dari tubuh ayam. Kemudian ada namanya uterus. Uterus bagian sistem yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan telur. Kemudian ada namanya vagina. Vagina ini untuk menerima dan menyimpan sperma selama proses perkawinan atau inseminasi. Kemudian ada yang terakhir namanya kloaka, tempat keluarnya feses atau kotoran. Pertama itu ada enzim pepsin yang diproduksi di dalam lambung yang bertanggung jawab untuk mencerna protein di dalam makanan. Yang kedua itu ada enzim lipase yang diproduksi di dalam pankreas dan usus halus yang bertanggung jawab untuk mencerna lemak. Yang ketiga itu ada enzim amilase yang diproduksi di dalam pankreas dan lipase yang bertanggung jawab untuk mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang keempat itu ada asam klorida atau HCl yang diproduksi di dalam lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Selanjutnya enzim tripsin dan chymotrypsin. Enzim ini diproduksi di pankreas. Enzim ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Selanjutnya adalah enzim laktase. Enzim ini diproduksi di usus halus. Enzim ini berfungsi untuk memecah laktosa atau glukosa yang terkandung dalam susu. Selanjutnya adalah enzim petialin. Enzim petialin ini terdapat di kelenjar air ludah. Enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim maltase. Enzim ini terdapat di usus 12 jari. Enzim ini berfungsi untuk memecah molekul maltosa menjadi molekul glukosa.